Setelah dihitung untuk mengelola bangsa, tentu kita punya modal berapa, lalu biayanya berapa untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Kan itu adalah tujuan kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, membawa bangsa ini, rakyat kita dalam hidup sejahtera, adil dan makmur. Nah, kemudian para bangsa itu menghitung sumber daya alam kita dari mulai Kalimantan, Papua, Sumatera, dapatlah dibikin neraca debat kredit, ya. Sehingga mereka merencanakan untuk membangun kampus, membangun SDM, membangun infrastruktur, dibutuhkan dana, sehingga di sini kita butuh modal berapa, dan itu kita punya apa? Nah, kita terbuat belum banyak, kita masih ada emas, itu perlu modal besar, makanya masuklah Freeport dengan sekian puluh negara ikut terlibat di situ untuk mengangkat. Nah, sekarang kita adalah pemilik nikel nomor 1 di dunia, emas, batu bara nomor 2 di dunia, emas nomor 6, kemudian gas nomor 16, timah nomor 3 dan seterusnya. Kita ini kaya. Tapi kenapa kita belum bisa mewujudkan itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita bukan sebuah perencanaan. Apakah kebijakan kita yang sering berubah dari periode 1 periode berikutnya, berubah-ubah ini bisa kita putuskan untuk tidak berubah lagi. Misalnya hak pengelolaan kewenangan yang dari tanah, air, kekayaan alam itu dikuasai sepenuhnya negara dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang tidak ada lagi negara untuk menguasai sumber daya alam kita. Kita boleh bilang nikel terbesar dunia adalah Indonesia, tapi bukan kita punya lagi. Cilakanya kalau orang itu menguasai nikel di sini, menguasai batu bara itu di sini, dia kerjakan sepenuh-penuhnya, sebanyak-banyak, kita dapat pajak. Ada pajaknya, ada bagian buat negara. Tapi mereka yang menguasai ratusan hektar, dihitung depositnya, lalu kemudian dia listing di luar negeri, di New York. Indonesia nggak dapat apa-apa. Ada sebuah perusahaan asing di Sulawesi, di Luwu sana, 118.000 hektar, dia hitung depositnya, dijual ke listing di luar negeri, di New York, dia dapat 50 miliar dolar US. Indonesia dapat apa? Indonesia dapat yang dia kerjakan sampai 55 tahun dia kerja, hanya 6% dari 118 hektar. Jadi itulah yang menjelaskan pada kita, rakyat yang 2 juta di situ, yang tinggal di 3 kabupaten, 3 provinsi, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tengah, itu tetap miskin, bahkan miskin ekstrim, pendapatan tidak lebih dari 600.000 per tahun.